Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sejarah penulisan tajwid dalam Al-Quran atau fase-fase pembelajaran Al-Quran. Ya, fase-fase pembelajaran Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui apa? Melalui talaqi, ya, gitu. Melalui wahyu-wahyunya, ya, yang datang secara berangsur-angsur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Mengulang bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril pada setiap bulan Ramadan. Maka disitulah ada terjadi pembelajaran Al-Qur'an. Ya, pembelajaran Al-Qur'an yaitu apa? Talaqi, dari mulut ke mulut gitu. Gitu ya. Berhadap-hadapan, bertemu gitu. Disimak gitu ya. Gitu. Maka itu pun yang terjadi atau bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalakikan atau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, ya, gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat tentunya dengan talaki. Para sahabat datang kepada Rasulullah meminta untuk diajarkan atau diberitahu tentang ayat-ayat Allah, ya. Nah, pada zaman Rasulullah SAW wahyu sudah ditulis. Namun wahyu atau Al-Qur'an ditulis masih pada lembaran-lembaran yang terpisah. Karena apa? Karena Al-Qur'an lebih banyak terdapat pada hafalan-hafalan para sahabat atau para hufad tatkala itu. Jadi banyak para sahabat yang menghafal Al-Qur'an dan memang itu dulu cara mengestafetkan atau cara mengajarkan dan menjaga keberadaan Al-Qur'an. Kemudian di masa Utsman Ibn Affan, ya. Kita ketahui bersama di masa Utsman Ibn Affan adalah masa di mana Al-Qur'an dikumpulkan menjadi satu mushaf, ya, menjadi satu mushaf, menjadi satu jilid buku istilahnya. Karena apa? Karena di masa itu banyaknya para hufad yang syahid, ya, banyaknya para penghafal Quran yang syahid pada masa peperangan di zaman kekhalifahan Utsman Ibn Affan. Maka di zaman kekhalifahan Utsman Ibn Affan, ya, dikumpulkanlah penulisan mushaf Al-Qur'an. Maka akhirnya semenjak itu Al-Qur'an ada dua media, ya. Tentunya Al-Qur'an yang cara bacanya itu apa? Ada di kepalanya para hufad, ada di hafalan-hafalannya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dari zaman Rasulullah. Nah, kemudian secara tulisan dia tertuang di mushafnya atau di eh, lembaran Al-Qur'an yang ada pada atau yang dicetak oleh Utsman bin Affan. Maka pertama kali Al-Qur'an itu dicetak, ya, pada masa Utsman bin Affan, dia hanya dicetak dalam bentuk huruf-hurufnya saja. Belum ada titik, belum ada harokat. Belum ada titik-titik dan belum ada harokat, ya. Ini ya bisa dilihat di layar, ya, gambarnya. Ini adalah penulisan Al-Qur'an pada zaman Utsman bin Affan, ya. Kemudian pada zaman Ali, ya, itu kemudian ditambah dengan adanya harokat, ya, adanya harokat itu, adanya harokat yang mana ini adalah fase penyempurnaan dan mungkin ini juga apa? Ini disebabkan karena banyaknya orang-orang yang mulai salah dalam membaca Al-Qur'an gitu dan mungkin apa kemampuan menghafal dari zaman ke zaman itu semakin berkurang, maka ditulislah eh, ditulislah Al-Qur'an dengan harokat-harokat yang ada. Kemudian fase dari khilafah Abdul Malik bin Marwan. Nah, fase pada khilafah Abdul Malik bin Marwan, maka Al-Qur'an itu ditulis dengan pertama hurufnya, kemudian ada titiknya, ya, kemudian juga ada, ya, tanda bacanya atau harokat-harokatnya. Nah, maka kita lihat hari ini, nah, ini termasuk bentuk penyempurnaan juga, ya, dan ini bentuk apa? Ya, bentuk bagaimana penerapan baca atau penerapan cara baca Al-Qur'an langsung tertuang di dalam Al-Qur'annya sendiri. Kalau kita balik ke belakang, misalnya kita mencoba untuk membaca Al-Qur'an yang ada pada zaman Rasulullah sampai zaman Utsman bin Affan, ya. Di situ tidak ada titik dan harokat. Maka cara membaca Al-Qur'an itu sangat mengandalkan orang yang mengerti bagaimana cara membacanya gitu ya. Gitu.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, taqullaha, taqullahu atau taqullahi. Maka ini bergantung karena memang harokatnya tidak tertulis, ini bergantung pada orang yang hafal pada zaman tersebut. Nah, semakin hari tentunya orang-orang yang hafal semakin sedikit, kemampuan menghafal pun semakin berkurang, maka apa? Maka dilengkapi dengan adanya harokat gitu. Dilengkapi dengan adanya harokat ya. Sehingga apa? Sehingga, orang-orang tidak lagi berselisih atau mungkin, tidak lagi kebingungan dalam membaca Al-Qur'an dan menghindari kesalahan-kesalahan dari orang yang mungkin apa, tidak mudah atau tidak memiliki akses untuk bertalaki kepada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Maka ditulislah, Al-Qur'an dengan harokat-harokatnya. Nah, semakin hari ya, itu pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya, ditambahlah dengan titik-titik ya, titik-titik atau apa untuk membedakan antara huruf satu dan dengan yang lain. Karena mungkin pada zaman dahulu ya, pada zaman sebelumnya orang masih bisa ya, hafalannya masih cukup kuat. Semakin hari semakin berkurang. Semakin berkurang hafalannya kemudian semakin, eee butuh untuk dijelaskan ya, pembeda antara huruf dengan huruf yang lain. Dan kemudian semakin hari apa, pada zaman, setelah kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan ditulislah ya yang namanya ilmu tajwid. Nah, dituangkanlah ada teori ilmu tajwid tersendiri. Nah, asalnya tajwid itu ada pada orang-orang yang memang menghafal Al-Qur'an itu sendiri karena dia satu paket. Ketika orang hafal Al-Qur'an maka dia harus hafal dengan hukum yang ada gitu. Harus tahu dengan cara bacanya, cara baca yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun semakin ke sini tentunya semakin berkurang para hufadzul Quran ya, semakin sedikit orang-orang yang, menghafal Quran dengan, semua aspek yang terkait dengan Al-Quran. Maka, akhirnya ilmu-ilmu tersebut harus dituangkan dalam teori gitu. Sampailah pada hari ini ada yang namanya teori tajwid ya, teori tajwidul Quran gitu. Maka teori-teori tersebut itu hanya untuk memudahkan kita ketika kita sudah hafal apa itu hukum ikhfa, hukum iqlab, hukum nun mati, kemudian madnya, kemudian makharijul hurufnya, maka semua itu tidak akan berguna kecuali dengan adanya praktek. Nah, kita lihat hari ini juga, nah mushaf Al-Quran yang ada hari ini bahkan lebih sempurna. Tentunya lebih disempurnakan lagi dengan ada tanda-tandanya hukum tajwid ya, tajwid berwarna ya. Banyak sekarang kita temukan Al-Quran dengan tajwid berwarna, yang mana ini memudahkan kita untuk mempraktekkan hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita pahami, gitu. Maka disinilah fase pembelajaran Al-Quran. Kembali lagi bahwa apa? Bahwa hukum asal atau asal muasal dari pewarisan atau pembelajaran Al-Quran itu ternyata dari apa? Dari talaki atau dari mulut ke mulut gitu. Fase talaki yaitu fase mentalkin ya, fase di mana orang diberitahu bagaimana cara membacanya dari huruf per huruf. Itu dari ayat per ayat, dari surat per surat sampai hafal gitu. Itu sebelum adanya, fase, eee, Mushaf Utsmani dan juga setelahnya Mushaf Abdul Malik bin Marwan. Wallahu taala a'lam. Nah, maka metode talaki ini ya, ini yang akan kita terapkan yaitu metode di mana kita langsung direct ya, bertemu dengan guru kemudian kita membaca Al-Qur'an dan dibenarkan ya. Ya.